Cerita dimulai ketika seorang polisi bernama Jungkook mencoba untuk berbicara dengan Iyun, siswa SMA yang dengan tenang duduk di tepi atap sekolah. Orang-orang mengira bahwa Iyun akan melompat karena cedera kaki yang dia alami telah merusak impiannya untuk menjadi pemain baseball. Aksi tersebut membuat siswa sekolah ditahan sementara untuk tidak pulang. Pihak sekolah beranggapan jika kepulangan siswa akan membuat Iyun panik dan melompatkan dirinya. Salah satu siswi bernama Sebom merasa terganggu dengan situasi tersebut sehingga akhirnya dia datang menemui Iyun. Sebom menegaskan bahwa Iyun tidak bisa lagi bermain baseball, tapi itu bukan berarti hidupnya berhenti sampai di situ karena masa depan punya banyak pilihan. Sebom menambahkan bahwa tidak ada salahnya mengambil resiko dalam hidup karena menurutnya itu tidak merugikan. Sebom meraih tangan Iyun dan mendorongnya dari atap di mana petugas sudah menyiapkan matras untuk menangkapnya. Sebom ditahan oleh polisi yang mengira bahwa dia mencoba mencelakai Iyun, tapi sebenarnya dia hanya bermaksud untuk mengakhiri kejadian tersebut secepat mungkin. Ketika Sebom meminta bantuan Iyun untuk menjelaskan situasinya kepada polisi, Iyun tidak menanggapi dan hanya bertanya, "Apakah kamu mau menjadi pacarku?" "12 tahun kemudian, Sebom akhirnya menjadi bagian dari Special Operation Unit (SOU), sebuah lembaga pertahanan yang mengatasi serangan teror dan kasus spesial lainnya. Saat berlatih, Sebom dihadapkan dengan situasi tidak biasa di mana salah satu anggota baru di pasukannya menunjukkan gejala agresif seperti zombie, bahkan tembakan sekalipun tidak mempengaruhinya. Setelah beberapa saat, anggota baru itu tersadar dan dia tidak mengingat apapun. Di sisi lain, Iyun diceritakan telah bergabung dengan unit kepolisian bersama Jungkook, polisi yang dulu pernah berusaha membantunya di atap sekolah. Cedera di kakinya belum hilang, tapi dia tetap bermain baseball sebagai pengganti di salah satu klub untuk mendapatkan uang. Iyun tergabung ke dalam divisi penyelidikan dan di satu kesempatan dia menemukan kasus serupa dengan Sebom, di mana seorang pria ditemukan telah membunuh seseorang dalam keadaan tidak sadar. Saat memeriksa TKP, Iyun menemukan obat misterius yang diduga menjadi penyebab masalahnya. Iyun dan Sebom cukup dekat untuk dikatakan sebagai teman dan hubungan mereka berjalan dengan baik. Sementara itu, Sebom baru menyadari bahwa tangannya terluka saat dia bertarung. Setelah apa yang terjadi, pemerintah dengan cepat mengatasi masalah tersebut secara diam-diam. Han Tae-sok, selaku pemimpin pergerakan tersebut, membawa mereka yang terinfeksi untuk dikarantina di sebuah tempat, termasuk Sebom yang telah berkontak fisik dengan mereka. Sebom menjalani tahap pemeriksaan saat dia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Han Tae-sok hanya menjelaskan bahwa mungkin itu adalah penyakit menular. Tidak seperti wabah zombie pada umumnya, mereka yang terinfeksi hanya menunjukkan gejala agresif pada waktu tertentu dan biasanya tidak bertahan lama. Han Tae-sok menjelaskan kepada Sebom begitu terinfeksi orang kehilangan akal sehatnya dan mulai menggigit. Mereka akan merasakan dahaga yang tidak terpuaskan hanya dengan air. Sekalipun kembali normal, mereka akan terus mengulangi gejala tersebut dan Han Tae-sok menyebutnya penyakit orang gila. Di samping itu, mereka juga memiliki kemampuan penyembuhan di atas rata-rata. Namun, mereka juga akan tetap mati jika diserang pada bagian vital. Han Tae-sok meneliti semua kejadian itu secara diam-diam. Dia tahu bahwa penyakit menular akan membuat orang-orang panik, terutama setelah menghadapi pandemi COVID yang belum lama ini terjadi. Karena itulah, dia tidak mengungkapkannya kepada publik. Sebom menerima hasil tes negatif dan Han Tae-sok melihat ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Luka cakar yang dia terima seharusnya sudah cukup untuk membuatnya terinfeksi, tapi Sebom tetap bertahan. Pada akhirnya, Han Tae-sok dengan wewenang yang dia miliki memberi penawaran kepada Sebom. Dia bisa membuat Sebom beristirahat dari kepolisian asalkan Sebom mau menyumbangkan darahnya setiap 2 pekan untuk diteliti. Merasa bahwa dirinya sangat dibutuhkan, Sebom meminta Han Tae-sok untuk memberikan nilai evaluasi tinggi kepadanya. Karena dengan begitu, atasannya akan memberi hadiah berupa unit apartemen yang baru dikembangkan. Han Tae-sok menjelaskan bahwa nilai evaluasi tinggi belum cukup untuk menerima hadiah tersebut.
Setidaknya Sebom harus menikah dan menjadi pengantin baru untuk memenuhi persyaratannya. Ketika Sebom melihat Iyun, dia menyadari bahwa pria itu selalu berada di sisinya selama ini. Sebom mengajaknya untuk menikah dan itu membuat Iyun mengingat penolakan yang dia terima di masa lalu. Sebom menjelaskan bahwa pernikahan mereka akan memberikan keuntungan. Walaupun ajakan pernikahan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari hati, Iyun menerimanya dan setuju untuk menjalani hidup bersama. Sebom dan Iyun akhirnya pindah ke apartemen sebagai pengantin baru. Sebom membagikan kue beras sebagai hadiah selamat datang, di mana salah satu penghuni cilik bernama Soyun menjelaskan bahwa penghuni apartemen ini terbagi menjadi dua. Mereka yang kaya berada di lantai atas, sementara yang miskin berada di bawah. Saat berganti malam, Sebom terbangun dari tidurnya karena suara yang terdengar dari lantai atas. Iyun memeriksanya dan ternyata suara itu berasal dari kamar Jo Hyung yang mengaku sedang memindahkan barang-barang. Keesokan harinya, teman dekat Sebom di SOU bernama Seungyeon ternyata dicakar oleh anggota baru yang terinfeksi dan dia meminta Sebom untuk membawanya ke pusat karantina untuk dites. Satu hal yang tidak diketahui Sebom adalah Seungyeon berencana untuk merekam video tentang apa yang terjadi pada fasilitas tersebut untuk dikirim kepada reporter yang menjanjikannya uang dalam jumlah besar. Seungyeon menjalani pemeriksaan. Dia mengambil kesempatan untuk menyelinap dan mengikuti petugas saat mereka memindahkan orang yang terinfeksi ke dalam kontainer. Seungyeon melihat banyak tumpukan orang di dalam kontainer dan dia merekamnya meskipun sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Seungyeon akhirnya terkunci di dalam dan itu membuatnya putus asa. Sementara itu, setelah tahu bahwa Iyun menemukan obat yang diduga menjadi penyebab terinfeksinya orang-orang, Han Tae-sok mengajak Iyun bekerja sama untuk mengungkap dari mana obat itu berasal. Iyun tidak bisa menolak karena ternyata atasannya juga memberikan misi tersebut kepadanya. Pada akhirnya, setelah melakukan investigasi, mereka berdua melakukan transaksi dengan kelompok orang yang menjual obat tersebut secara ilegal. Para pengedar akhirnya ditangkap, tapi mereka tidak memberi jawaban dari mana obat itu berasal. Salah satu pengedar hanya berkata bahwa mereka menemukan itu dari salah satu temannya yang sudah terinfeksi. Bahkan mereka mengurung temannya itu di bagasi mobil untuk dijadikan senjata pertahanan. Kembali ke pusat karantina, Seungyeon akhirnya terinfeksi dan dia terpaksa harus ditahan oleh para petugas. Setelah apa yang terjadi, Sebom baru mengetahui bahwa selama ini orang-orang yang terinfeksi tidak diperlakukan secara manusiawi. Sebom beranggapan bahwa mereka yang terinfeksi masih memiliki kesadaran sebagai manusia dan hidup mereka harus tetap diperjuangkan. Sementara Han Tae-sok menanggapi semua itu dengan logika dan percaya bahwa apa yang dia lakukan merupakan jalan terbaik demi menyelamatkan banyak orang. Sebom meminta Tae-sok untuk tidak menutupi perbuatannya supaya pemerintah dan warga bisa memutuskan bagaimana cara mengobati mereka yang terinfeksi. Tidak lama dari itu, rekaman dari pusat karantina yang sempat dikirim Seungyeon kepada reporter akhirnya muncul di berita. Pesan darurat dari pemerintah muncul di mana mereka melarang aktivitas publik untuk sementara waktu. Namun, pesan peringatan tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh masyarakat karena mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu, terutama ketika wabah COVID melanda. Sementara itu, Sebom bergegas untuk membeli persediaan sebanyak mungkin karena dia tahu bahaya seperti apa yang akan terjadi jika penyakit gila yang pernah dia lihat menginfeksi orang-orang. Kembali ke apartemen, Sebom akhirnya memutuskan untuk menggeledah apartemen Jo Hyung karena terus menimbulkan suara yang mengganggu. Jo Hyung menjebak Sebom dan mengurungnya di dalam toilet, di mana ternyata selama ini dia menyembunyikan istrinya yang sudah terinfeksi. Namun, istri Jo Hyung nampaknya tidak tertarik kepada Sebom sehingga akhirnya dia mengejar sang suami. Akan tetapi dia teralihkan oleh Soyun di tengah perjalanan. Untunglah Sebom dan Iyun datang untuk membantu melumpuhkan istri Jo Hyung sebelum akhirnya orang suruhan Tae-sok membawanya ke pusat karantina. Sejak saat itu, penghuni lain mulai mengumpulkan persediaan dari minimarket yang ada di apartemen. Sementara itu, Han Tae-sok berkata di hadapan media bahwasanya penyakit gila memang nyata
dan pihaknya sedang berjuang untuk mencari solusi terbaik. Setelah meninju Jo Hyung karena telah membahayakan Sebom, Iyun menggeledah rumahnya di mana dia menemukan obat yang sama dengan yang dijual para pengedar beberapa waktu lalu. Iyun memberikan obat itu kepada Han Tae-sok dan meminta kepastian kepadanya apakah obat itu benar-benar menimbulkan penyakit atau tidak. Keesokan harinya, Iyun mendapat kabar bahwa istri Jo Hyung dinyatakan meninggal dunia. Iyun menduga bahwa dia dibunuh sebelum terinfeksi dan orang yang paling mencurigakan baginya adalah Jo Hyung, suaminya sendiri. Di pusat karantina, Han Tae-sok menginterogasi pengedar yang sebelumnya dia tangkap dan terungkap bahwa obat itu dijual di pusat kebugaran basement yang ada di apartemen Sebom. Obat itu bernama Next, yang dipercaya mampu meningkatkan konsentrasi dan istri Jo Hyung adalah salah satu pelanggan yang sering membelinya. Tae-sok menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk mencegah penyebaran itu adalah mengisolasi komplek apartemen dan mengurung semua penghuni yang ada di dalamnya. Proses isolasi dilakukan secara mendadak supaya mereka yang terinfeksi tidak bisa melarikan diri. Keadaan sangat tidak menguntungkan bagi Soyun karena kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Untunglah Sebom bersedia untuk merawatnya dan ibu Soyun sangat berterima kasih. Dia sangat mengkhawatirkan putrinya yang mengidap penyakit jantung dan itu menjadi situasi yang cukup genting. Penghuni apartemen mengadakan pertemuan di pusat kebugaran. Jumlah mereka tidak banyak karena apartemen tersebut masih baru. Sementara Tae-sok mencari tempat dan tenaga kerja untuk menangani semua orang, penghuni apartemen diberi waktu 1 minggu untuk bertahan. Sejak saat itulah berbagai macam karakter dan sifat manusia perlahan mulai terlihat. Seorang wanita bernama Yeon-ok dan suaminya menjadikan pertemuan itu sebagai kesempatan untuk mempromosikan kemampuan gereja dan kepemimpinan. Mereka sangat berambisi untuk menjadi wakil para penghuni yang bisa diandalkan, tapi nampaknya orang-orang tidak menyukai itu. Salah satu petugas kebersihan bernama Andrew menjadi pusat perhatian karena selalu memakai topeng dan mengaku bahwa dia memiliki bekas luka memalukan di wajahnya. Penduduk lain bernama Seung-bom yang bekerja di pusat kebugaran menunjukkan gejala haus. Meski mengaku hanya mengonsumsi suplemen, ada kemungkinan dia mengonsumsi obat Next. Ihun melihatnya sebagai tersangka yang paling mungkin terinfeksi dan memutuskan untuk mengurungnya di pusat kebugaran. Sementara itu, para petugas kebersihan menempati unit apartemen yang masih kosong. Keesokan harinya, penduduk mendapat bantuan makanan gratis. Sebom dan orang-orang di dekatnya pergi ke atap untuk makan bersama. Itu adalah ketenangan terakhir sebelum bahaya mulai berdatangan karena Seung-bom yang berpotensi terinfeksi melarikan diri. Sebom dan Iyun mengejarnya dan ternyata Seung-bom hanya mengambil sesuatu yang tertinggal di mobilnya. Keadaan berubah menjadi buruk ketika penduduk dari gedung lain mulai diserang oleh orang yang sudah terinfeksi. Di apartemen, Sebom mendapat kabar dari Tae-sok bahwa gedung lain di komplek apartemennya sudah terinfeksi dan satu-satunya harapan mereka adalah tetap tinggal di dalam. Namun, ketika sekelompok orang yang terinfeksi mulai berdatangan dan mengincar mereka, sepertinya itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah apa yang terjadi, para penduduk menutup semua jendela pintu apartemen dan sepakat untuk tidak keluar. Selain saluran telepon dan internet yang terputus, mereka juga kekurangan persediaan makanan. Sementara itu, terungkap bahwa Jo Hyung telah membunuh sang istri demi menguasai harta kekayaannya. Iyun menyadari itu tapi dia kekurangan bukti untuk menangkapnya. Merasa terganggu, Jo Hyung menemui penghuni lain yang berprofesi sebagai pengacara untuk meminta nasihat hukum. Dia ditemani oleh seorang wanita bernama Sang-hee yang merupakan manajer mendiang istrinya. Belakangan ini Sang-hee selalu datang ke apartemen dan kebetulan dia juga terjebak di sana saat proses isolasi. Alasan dia mendekati Jo Hyung adalah harta dan mungkin dia juga terlibat dengan kasus kematian istrinya. Satu hal yang mengejutkan di pertemuan itu adalah Sang-hee mencoba merayu pengacara yang bahkan sudah memiliki istri. Keesokan harinya, Jo Hyung menawarkan uang $300 bagi siapapun yang pergi keluar untuk mengumpulkan persediaan. 3 petugas kebersihan menerima tawaran itu, sementara Sebom dan Iyun pergi untuk memastikan apakah ada orang lain yang selamat atau tidak.
Seorang blogger bernama Dong Hyun yang sangat menyebalkan juga ikut ke dalam aksi tersebut demi sebuah konten. Setibanya di minimarket, Sebom menemukan salah satu pekerja toko yang nampaknya tidak terinfeksi. Sementara orang-orang pergi dengan takut setelah melihat bercak darah, Dong Hyun malah tertarik untuk merekamnya dan akhirnya dia memancing beberapa orang yang terinfeksi. Semua orang kembali ke komplek apartemen dengan persediaan yang cukup banyak, tetapi Nona Oh yang takut menolak untuk membiarkan mereka masuk. Keadaan semakin kacau ketika Jung Hyung dengan sengaja memancing para zombie menggunakan ponselnya. Setelah berhasil menerobos masuk ke apartemen dengan selamat, Yoon segera memburu Jo Hyung dan mengoleskan darah ke seluruh wajahnya dengan kesal. Untunglah Sebom datang menenangkan suaminya dan memeluknya dengan hangat. Di sisi lain, Dong Hyun kembali dengan perasaan senang dan tidak sabar menunggu koneksi internet untuk memposting videonya. Namun sayang, ternyata ponsel yang dia bawa sebelumnya terjatuh. Di balik sikapnya yang sangat rasional, Han Tae-seok berusaha keras untuk menemukan vaksin karena ternyata istrinya juga terinfeksi. Padahal mereka sedang berbahagia karena akan melahirkan anak pertama. 6 bulan yang lalu, Tae-seok makan malam bersama atasannya yang merupakan Perdana Menteri. Saat itu mereka membahas tentang obat Next dan ternyata itu adalah obat radang paru-paru yang gagal. Walau begitu, obat tersebut dipercaya dapat meningkatkan konsentrasi dan Perdana Menteri sering mengkonsumsinya. Di malam itu, ketika istri Tae-seok bergabung dengan mereka untuk makan malam, efek samping dari obat Next pada akhirnya mulai bereaksi. Perdana Menteri seketika berubah menjadi agresif dan istri Tae-seok menjadi korban keganasannya. Pada akhirnya istri Tae-seok terinfeksi dan dia dirawat di tempat khusus. Sementara Perdana Menteri ditahan di pusat karantina sembari menjalani tugas negaranya secara rahasia. Pada akhirnya, Tae-seok mengetahui bahwa orang yang menyebarkan obat Next ternyata adalah Perdana Menteri. Dia sengaja ingin membuat kekacauan supaya pemerintah tahu dan segera membuat vaksin. Tae-seok sedang berjuang untuk itu karena istrinya juga terinfeksi. Tapi apa yang direncanakan Perdana Menteri pada akhirnya hanya menciptakan keributan. Setelah Tae-seok mengumumkan penyakit gila di hadapan publik, pemerintah akhirnya turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Tae-seok dan asistennya Jisoo menjelaskan situasinya di hadapan para pejabat. Mereka menerangkan bahwasanya virus tersebut mirip seperti rabies yang menyebar melalui saraf dan mempengaruhi otak manusia. Penderitanya tidak menunjukkan gejala agresif sebelum virus mencapai otak. Virus yang dinamakan Lita itu diyakini berasal dari obat Next dan sejauh ini penyebarannya hanya melalui kontak fisik seperti gigitan atau dicakar. Untuk mengobati penyakit tersebut, diperlukan sesuatu yang dapat menembus pertahanan otak manusia dan itu hampir mustahil untuk dikembangkan. Tae-seok berbohong di hadapan para pejabat berkata bahwa dia sedang mengembangkan vaksin dan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Tae-seok menjelaskan jika mereka menghentikan karantina di berbagai daerah, semua penduduk akan terinfeksi dan Korea akan hancur dalam waktu 1 pekan. Asisten Tae-seok tidak yakin bahwa mereka dapat mengembangkan vaksin. Tapi Tae-seok terpaksa harus berbohong karena jika dia menyerah, pemerintah akan mengambil alih semuanya. Skenario terburuknya adalah orang-orang yang terinfeksi akan dibunuh jika pemerintah tahu bahwa tidak ada vaksin untuk mengobati mereka. Dan jika itu terjadi, nyawa istrinya juga akan terancam. Satu-satunya harapan mereka adalah Sebom, yang dipercaya memiliki antibodi untuk mengembangkan vaksin tersebut. Beban tanggung jawab yang dipikul Tae-seok sangat besar. Dia harus menyampingkan hati nuraninya jika ingin menyelamatkan banyak orang termasuk istrinya. Dia terus melakukan uji coba terhadap korban terinfeksi walaupun itu harus merenggut nyawa mereka satu persatu. Bahkan dia harus membuang mereka yang dirasa tidak berguna karena pusat karantina yang dia kelola sangat terbatas. Walaupun pernikahan Sebom tidak didasari dengan cinta, pada akhirnya waktu membawa mereka untuk saling menyayangi. Mereka sangat peduli terhadap satu sama lain dan rela mengorbankan diri untuk saling melindungi. Di sisi lain, Nona Oh terus berjuang supaya orang-orang memilihnya sebagai wakil penghuni, sebuah posisi yang akan menghasilkan banyak uang. Di pusat kebugaran, Seung Bom yang diduga terinfeksi masih diborgol di mana Jungkook selalu mengawasinya. Namun, pada akhirnya terungkap bahwa dia memang terinfeksi. Setelah keadaannya berubah menjadi normal, Seung Bom mengakui semuanya bahwa dia menjual obat Next bersama teman-temannya dan dia juga mengonsumsi obat tersebut.
Sengbom terus diawasi ketika penghuni berdiskusi apakah dia harus dikeluarkan atau tidak. Pemungutan suara menghasilkan angka seri, sebelum akhirnya Sehun, pria aneh yang selalu menggunakan APD datang dan memilih untuk menahannya di dalam. Setelah masalah diselesaikan, orang-orang setuju untuk mengawasi Sengbom secara bergantian. Sebom sangat berterima kasih kepada Sehun karena telah membantu mereka memperjuangkan hidup korban yang terinfeksi. Sehun menjadi sedikit terbuka kepada Sebom yang pernah memberinya kaos militer, sesuatu yang sangat dia sukai. Sehun bercerita bahwa dia terobsesi dengan sesuatu yang berbau apokaliptik dan dia percaya bahwa sekarang bumi dalam bahaya. Karena itulah dia sedang mengumpulkan peralatan untuk bertahan hidup sebanyak mungkin. Bahkan dia telah menimbun banyak ransum sebelum fenomena penyakit ini muncul. Sementara itu, Iyun mendapat kabar dari Sengbom bahwa Sehun pria ber-APD itu pernah membeli pil Next dari temannya. Keadaan menjadi sangat menegangkan ketika Soyun berkata bahwa Sebom pergi ke lantai 15 bersama Sehun. Sementara itu, Donghyun mendapat kabar dari gadis penjaga toko bahwa dia melihat ponselnya terjatuh. Donghyun meminta bantuan gadis bernama Boram itu untuk mengambil ponselnya dan dia berjanji akan memberinya sejumlah uang. Ketika Bora menemukan ponselnya, dia dihadapkan dengan pria terinfeksi yang kemudian mengejarnya dan masuk ke apartemen. Keadaan menjadi kacau ketika orang-orang yang terinfeksi mulai berdatangan dan kerusuhan itu pada akhirnya membuat seorang pria terinfeksi. Dia adalah Sumin, kakak dari penghuni bernama Hyun Kyung. Setelah apa yang terjadi, ternyata Iyun hanya salah paham. Sehun sama sekali tidak menunjukkan gejala terinfeksi dan istrinya Sebom hanya menikmati beberapa ransum yang disuguhkan. Di apartemen, beberapa orang yang terinfeksi kembali normal, tapi mereka tetap berusaha mencari bangsa. Sebom mendapati salah satu dari mereka berusaha mengincar Soyun, tetapi akhirnya dia pergi meninggalkan gedung setelah diancam. Sementara itu, kakak Hyun Kyung menghilang setelah dia tergigit. Dua dari mereka yang terinfeksi menyudutkan Jungkook dan suami Nona Oh. Entah apa yang sebenarnya terjadi, salib yang dibawa suami Oh mampu menangkal serangan dan akhirnya mereka selamat. Setelah tahu apa yang terjadi, Iyun datang menemui Donghyun dan Boram untuk memeriksa apakah mereka terinfeksi atau tidak. Iyun menegaskan bahwa kecerobohan mereka telah membahayakan nyawa orang dan membuat kakak Hyun Kyung menghilang entah kemana. Masalah lain datang dari Sengbom yang berhasil melepaskan diri. Dia akhirnya mengamuk menyerang Sebom dan Iyun. Tetapi Taesok datang dan membunuhnya seketika. Taesok menjelaskan bahwa dia datang untuk menemui Soyun karena ibunya ada di pusat karantina. Tetapi nampaknya itu hanya alasan karena tujuan dia sebenarnya adalah memeriksa Sebom. Iyun bercerita bahwa luka cakar di tangan Sebom tak kunjung pulih dan itu mengindikasikan bahwa sepertinya Sebom memang memiliki antibodi. Di apartemen, Taesok menjelaskan bahwa seluruh kota sedang dalam keadaan darurat militer, sehingga mereka yang bertahan di apartemen harus berjuang lebih keras karena dalam 4 hari ke depan listrik dan pasokan air akan diberhentikan. Di satu kesempatan, Taesok membawa Sebom setelah menyuntiknya dengan obat bius. Dia berencana untuk menguji Sebom secara paksa karena kehabisan waktu. Bahkan dia sudah siap untuk mengorbankannya jika memang dibutuhkan. Iyun yang menyadari itu mengejar Taesok dan menghadangnya ketika sekelompok tentara sudah siap untuk menembak. Untunglah, Sebom lebih tangguh dari dugaan. Dia berhasil bertahan melawan obat bius yang bahkan mampu melumpuhkan seekor gajah. Taesok menyerah ketika Sebom mengambil pistol dan menyanderanya di hadapan pasukan militer. Pada akhirnya, Taesok yang putus asa mencoba mencari jalan lain dan hanya meminta Sebom untuk menyumbangkan sampel darahnya. Sebom setuju karena dia juga ingin membantu menemukan vaksin. Walau begitu, bukan berarti Sebom akan selamat karena bisa saja virus yang ada di dalam tubuhnya bermutasi dan menginfeksi otaknya. Menyadari hal itu, Iyun meminta beberapa senjata dari Taesok untuk melindungi istrinya karena dia adalah satu-satunya aset berharga bagi negara. Sementara para penduduk bertahan di apartemen tanpa listrik dan air, Taesok menggunakan sampel darah Sebom untuk merumuskan obatnya dan sepertinya berhasil karena beberapa subjek tes menunjukkan sedikit peningkatan. Di apartemen, kakak Hyun Kyung, Sumin, akhirnya ditemukan dalam kondisi terluka. Sang adik yang tidak tega membawanya masuk dan menyembunyikannya di apartemen hingga akhirnya Iyun dan Sebom mengetahui hal tersebut.
Pada akhirnya, Yoon menegaskan bahwa Hyun Kyung dan kakaknya harus tetap di rumah selama masa karantina. Keadaan menjadi sangat rumit ketika pemerintah mengumumkan bahwa pemutusan listrik diperpanjang tanpa batas waktu. Nona Oh secara sepihak memutuskan untuk membagi makanan yang mereka kumpulkan sebelumnya hanya kepada para penghuni. Para petugas kebersihan tidak terima karena mereka juga sudah mempertaruhkan nyawa untuk mengumpulkan makanan tersebut. Semua orang mulai menunjukkan sifat asli mereka dan saling berjuang untuk mempertahankan hidup masing-masing. Kembali ke apartemen, Jungkook melihat bekas luka di tangan Sebom dan dia merasa keberadaannya dapat membahayakan dirinya juga, sehingga akhirnya dia menjadi sangat berhati-hati. Sementara itu, Dong Hyun akhirnya tahu bahwa selama ini ibunya sudah terinfeksi dan sang ayah selalu menyembunyikannya di kamar. Ibu Dong Hyun terinfeksi setelah dia tercakar oleh istri Jo Hyung yang saat itu sedang mengejar suaminya. Dengan tega, Dong Hyun membawa semua makanan di rumah dan membawanya pergi ke tempat lain untuk mengungsi. Dia datang untuk tinggal bersama para petugas kebersihan dan berjanji akan membagikan makanannya juga. Di sisi lain, hubungan Sebom dan Yoon semakin dekat. Mereka mulai sering bercerita tentang masa lalu di sela-sela kesempatan, dan itu membuat mereka mulai memahami satu sama lain. Bahkan, Yoon mengaku bahwa sosok yang telah membantunya melupakan dunia baseball adalah Sebom. Perkataannya 12 tahun lalu membuat Yoon mulai memahami arti hidup dan dia sangat bersyukur bisa bertemu dengannya. Penduduk akhirnya mengetahui keberadaan Sumin yang terinfeksi. Mereka mendesak Yoon untuk mengurungnya di pusat kebugaran karena begitulah peraturannya. Di tengah kekacauan, Yoon akhirnya mengetahui bahwa selama ini Jo Hyung berusaha membuat orang-orang di apartemen terinfeksi, terutama kepada dirinya dan Sebom. Jo Hyung akhirnya ditangkap, tetapi Nona Oh menggagalkan aksi tersebut. Satu hal yang tidak terduga adalah Jungkook kini berada di pihak Nona Oh dan suaminya yang dirasa bisa memberikan perlindungan. Jungkook khawatir jika sewaktu-waktu Sebom akan berubah karena bekas luka yang ada di tangannya membuatnya takut. Di pusat karantina, para petinggi yang terinfeksi menggunakan kekuasaan mereka untuk merebut vaksin yang baru saja dikembangkan oleh Taesok. Taesok tahu bahwa para petinggi akan menggunakan vaksinnya untuk berbisnis, sehingga dia menyembunyikan formula yang asli dan terus berusaha menyempurnakannya. Kembali ke apartemen, Sebom kecewa kepada Jungkook, sementara Yoon berusaha memahami bahwa temannya itu hanya merasa takut. Yoon menegaskan bahwa Jungkook harus berhati-hati kepada orang yang baru saja dia kenal karena mereka tidak bisa dipercaya. Nona Oh merasa bahwa kehadiran Sebom dan Yoon menghalangi ambisinya untuk menjadi perwakilan apartemen. Begitu juga dengan Jo Hyung yang sangat ingin menyingkirkan pasangan tersebut karena selalu berusaha menangkapnya. Karena itulah mereka bekerja sama dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengusir Sebom. Marah karena merasa tersudutkan, Sebom datang menemui para penduduk untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terinfeksi. Sejauh ini mereka yang terinfeksi tidak bisa menahan diri jika melihat darah, dan Sebom berusaha membuktikan itu. Yoon meraih pisau dari tangan Sebom dan melukai tangannya sendiri. Ketika darah bercucuran, terungkap bahwa orang yang sebenarnya terinfeksi adalah Boram. Setelah apa yang terjadi, Boram mengaku bahwa dari awal dia sudah terinfeksi, dan dia terpaksa berbohong supaya penghuni apartemen membiarkannya masuk. Sejauh ini, ada 2 orang yang terbukti telah terinfeksi. Mereka adalah Sumin dan Boram, sementara ibu Dong Hyun masih bersembunyi dan orang-orang tidak mengetahuinya. Jungkook akhirnya meminta maaf dan Sebom kembali menerimanya untuk tinggal di apartemen. Di tengah kepanikan tersebut, terungkap bahwa sebenarnya suami Nona Oh juga sudah lama terinfeksi. Nona Oh yang baru mengetahui itu terkejut dan dia bersembunyi ketika suaminya mulai mengamuk. Untunglah Sebom dan Yoon berhasil melumpuhkannya ketika dia berusaha memangsa orang-orang. Namun sayang, suami Nona Oh akhirnya meninggal ketika dia melepaskan diri dan terjatuh ke dasar apartemen. Orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah Jo Hyung, tapi dia tidak mengakuinya. Di pusat karantina, Taesok menemui Perdana Menteri dan menjelaskan kepadanya bahwa negara sudah menganggapnya mati. Kenyataannya, dia diikat dan menjadi subjek penelitian. Taesok mengambil alih operasi sepenuhnya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat itu terungkap bahwa upaya karantina di apartemen merupakan bagian dari eksperimen untuk melihat bagaimana virus bermutasi.
dan itu sebabnya para penduduk tidak diizinkan untuk pergi. Sementara itu di apartemen, Sehun menjadi bulan-bulanan penduduk karena memiliki banyak persediaan. Mereka menuntut Sehun untuk membagikan makanannya atas dasar kemanusiaan. Sebom berusaha menjadi penengah dan Sehun meminta waktu untuk memutuskan apakah dia akan membagikan makanannya atau tidak. Setelah sekian lama terbaring lemah, istri Taesok akhirnya mengalami kemajuan setelah mendapat obat pertama yang dikembangkan dari darah Sebom. Sekarang Taesok dihadapkan dengan pilihan sulit antara menyelamatkan istrinya atau anak mereka yang mungkin saja sudah terinfeksi sejak dalam kandungan. Di sisi lain, Iyun menyembunyikan fakta bahwa dia telah terinfeksi sejak pertarungan terakhir dengan suami Nona Oh. Masalah terus berdatangan di antara para penduduk. Kali ini Sehun tiba-tiba menghilang dan meninggalkan surat yang menjelaskan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan berpesan agar makanannya dibagikan kepada para penduduk. Keanehan lain muncul ketika salah satu petugas kebersihan ditemukan meninggal dunia. Semua itu seolah menjelaskan bahwa Sehun telah terinfeksi dan dia pergi melarikan diri setelah menyerang petugas kebersihan. Sementara itu, pria pengacara akhirnya berselingkuh dengan Sang-hee dan mereka menyempatkan diri untuk berduaan di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Sang istri yang menyadari itu sangat kecewa kepada suaminya. Di sisi lain, Taesok dihadapkan dengan kondisi istrinya yang tiba-tiba memburuk. Dia terpaksa menggunakan sampel vaksin terakhir untuk menyelamatkan istrinya, sementara pihak pemerintah terus mendesaknya untuk menyerahkan vaksin yang dia kembangkan. Pada akhirnya, Taesok memutuskan untuk menjemput Sebom dan mengambil sampel darahnya lagi. Di saat yang sama, Iyun mengambil keputusan untuk menyerahkan Sebom dan Soyun ke pusat karantina. Dia khawatir kondisinya akan semakin buruk dan membahayakan orang yang dia sayangi. Iyun memanggil Taesok dan berkata padanya bahwa besok dia akan membawa Sebom menuju gerbang pada pukul 1 siang. Keesokan harinya, misteri kepergian Sehun akhirnya terungkap dan ternyata dia tewas dibunuh oleh seseorang. Di saat yang sama, pusat karantina menjelaskan bahwa ada seseorang yang tinggal di apartemen menggunakan identitas palsu. Mereka menjelaskan bahwa pihak administrasi baru memeriksa masalah tersebut karena terhalang oleh kesibukan. Pada akhirnya, Sebom dan Iyun tahu bahwa dalang di balik kejadian itu adalah Andrew yang selama ini selalu menutup wajahnya dengan topeng. Dia adalah pembunuh yang sudah lama dicari pihak kepolisian. Di saat yang sama, Andrew menerobos masuk ke apartemen Sebom lalu menyerang Jungkook yang sedang menjaga Soyun. Sebom dan Iyun tidak bisa berbuat apa-apa karena Andrew sudah merebut satu-satunya pistol dan telepon satelit yang mereka miliki. Saat itu terungkap bahwa Andrew lah yang telah membunuh petugas kebersihan dan membuat kematian itu seolah-olah perbuatan Sehun. Keadaan di apartemen menjadi rumit ketika Andrew menyandra Soyun, sementara Jungkook dalam kondisi kritis karena dia menerima banyak luka tusukan di tubuhnya. Parahnya, Ju-hyung dan Nona Oh sama-sama mengetahui niat Andrew sedari awal. Mereka bergabung dan memanfaatkan kejadian tersebut untuk mengusir Sebom dan Iyun dari apartemen. Dengan begitu, mereka berharap bisa melanjutkan niat buruk tanpa ada polisi yang selalu mencampuri urusan mereka. Sebom dan Iyun dipaksa untuk menyalakan generator listrik di apartemen. Andrew berjanji akan melepaskan Soyun jika mereka berdua mau melakukan hal tersebut. Di saat yang sama, Dong-hyun akhirnya sadar bahwa perbuatan dia terhadap orang tuanya sudah keterlaluan. Pada akhirnya dia menyerahkan semua makanan yang dia dapat dari Sehun kepada orang tuanya dan pergi meninggalkan mereka. Dong-hyun pergi menaiki mobilnya ketika Iyun dan Sebom bersiap menyalakan generator listrik. Namun ketika generator dinyalakan, mereka yang terinfeksi terpancing oleh suara gemuruh mesin dan akhirnya mereka mengepung mobil Dong-hyun, sementara Sebom dan Iyun berhasil menyelamatkan diri. Setelah apa yang terjadi, luka cakar di tubuh Iyun akhirnya terungkap ketika dia berusaha menahan serangan orang yang terinfeksi. Iyun meminta maaf kepada Sebom karena tidak memberitahunya sedari awal. Iyun menjelaskan bahwa dia hanya ingin menunjukkan sisi terbaiknya di hadapan sang istri. Satu kalimat terucap dari bibir Sebom pada waktu yang kurang tepat. Dia baru menyatakan perasaannya kepada Iyun, berkata bahwa dia sangat menyukainya. Di apartemen, Andrew menitipkan Soyun kepada pria pengacara, tapi kemudian sang istri membawanya ke rumah. Di sisi lain, Sebom dan Iyun kembali ke apartemen melalui tangga darurat untuk menghindari Andrew.
Mereka berencana untuk membawa Jungkook dan Soyun pergi melarikan diri. Untunglah setelah semua yang terjadi, Soyun bisa bertahan dan dia baik-baik saja. Istri pengacara yang sudah muak dengan kelakuan suaminya memutuskan untuk ikut pergi bersama Sebum. Dia membulatkan hatinya untuk meninggalkan sang suami bersama wanita pilihannya. Di lantai atas, Sebum mengajak Boram yang sedang berjuang dengan penyakitnya untuk melarikan diri. Taesok sudah siap menjemput di depan gerbang, tetapi Andrew menyadari pelarian mereka sehingga akhirnya Iyun mengorbankan dirinya untuk memastikan yang lain aman. Dia memborgol pintu darurat dan membuang kuncinya ke langit sebelum akhirnya dia berbalik melawan Andrew dalam kondisi terinfeksi. Sebum berhasil membawa orang-orang keluar dari apartemen di mana tentara siap menjemput mereka. Hanya saja Taesok menyuntik Sebum dan membawanya ke pusat karantina. Taesok menjelaskan bahwa Sebum akan segera dibawa ke pusat keamanan biologi tingkat 4 oleh pihak pemerintah, di mana orang-orang akan mengembangkan vaksin dari antibodi yang dia miliki. Di saat yang sama, istri Taesok sangat membutuhkan plasma dari darah Sebum untuk membuatnya sembuh total. Sebum bersedia untuk menyerahkan darahnya kepada Taesok dengan syarat dia harus membantunya kembali ke apartemen untuk menyelamatkan Iyun. Sebum bersikeras bahwa dia tidak akan membantu negara untuk mengembangkan vaksin sebelum menyelamatkan suaminya. Perpisahan itu menumbuhkan kasih sayang Sebum terhadap Iyun, terutama ketika dia menemukan rekaman video yang menjelaskan bahwa Iyun setuju untuk menikah dengannya bukan karena apartemen, tetapi karena dia benar-benar mencintainya. Iyun berkata bahwa mendapatkan apartemen itu penting, tapi bersama siapa dia tinggal itu jauh lebih bermakna. Sebum menangis, baru menyadari bahwa selama ini Iyun selalu menyukainya. Keesokan harinya, Soyun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi jantungnya yang sempat tertunda. Di sisi lain, Taesok akhirnya berhasil mengembangkan vaksin sementara, tetapi dia hanya mendapatkan 2 suntikan karena jumlah antibodi Sebum terus berkurang. Taesok menggunakan salah satu vaksin tersebut untuk istrinya dan satu lagi untuk menyelamatkan Iyun. Taesok menepati janjinya untuk membantu Sebum melarikan diri dari pusat karantina. Tetapi Sebum berubah pikiran dan menggunakan vaksin yang dia miliki untuk menyelamatkan ibu Soyun yang kondisinya semakin memburuk dan hampir kehabisan waktu. Sebum percaya bahwa akan ada orang lain yang memiliki antibodi sama sepertinya dan dia akan tetap berada di samping suaminya sampai vaksin baru berhasil ditemukan. Setelah apa yang terjadi, asisten Taesok menemukan Sebum dan dia membantunya untuk pergi sekali lagi. Sebum tiba di apartemen di mana dia bertemu dengan Hyun Kyung dan kakaknya. Hyun Kyung bercerita bahwa sehari sebelumnya dia melihat Iyun terluka parah setelah mengalahkan Andrew. Dia membantu membersihkan luka-lukanya yang ternyata sudah pulih karena infeksi virus. Setelah itu, Iyun kembali ke atap dan ternyata tubuh Andrew menghilang. Iyun tetap waspada sembari berusaha mengatasi masalah lain yang ada di apartemen. Dia datang menemui Jo Hyung dan berjanji akan memenjarakannya. Jo Hyung menjelaskan bahwa dia telah diserang oleh Sang Hee yang berusaha mencuri akun saham miliknya. Jo Hyung meminta keadilan, berkata bahwa Sang Hee juga harus ditangkap atas perbuatannya. Iyun kemudian menjemput Dong Hyun yang terinfeksi dan membantunya untuk pulang, di mana akhirnya dia sadar betapa berharganya sebuah keluarga. Nona Oh akhirnya muncul setelah sebelumnya dia berusaha untuk membunuh Andrew dan memastikannya benar-benar mati. Kejadian itu merusak mentalnya dan dia mulai sering berhalusinasi. Setelah tahu apa yang terjadi, Sebum langsung menemui suaminya yang sedang berjuang untuk menahan infeksinya. Sebum menjelaskan bahwa dia akan tetap berada di sisinya dalam kondisi apapun. Kata-kata Sebum menyadarkan Iyun dan ketika kondisinya pulih, Sebum menciumnya dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Taesok menyadari bahwa ada orang lain di apartemen yang memiliki antibodi seperti Sebum. Dia adalah kakak Hyun Kyung yang sebelumnya terinfeksi tapi tidak pernah menunjukkan gejala apapun. Dia mendapatkan pernyataan itu dari istri pengacara yang bersaksi bahwa luka yang dimiliki kakak Hyun Kyung tidak pernah beregenerasi seperti orang terinfeksi pada umumnya. Internet di apartemen kembali menyala. Sang Hee dan pria pengacara segera membobol akun saham milik Jo Hyung, tetapi ternyata nilainya merosot hingga habis tak tersisa akibat krisis yang melanda seluruh negeri. Dong Hyun dan ibunya menikmati waktu bersama dengan sang ayah meski tangan mereka harus diikat demi keamanan. Pada akhirnya, pasukan militer datang ke apartemen dan mereka segera mengamankan kakak Hyun Kyung. Sementara itu, pasangan suami istri yang bekerja sebagai petugas kebersihan ditangkap saat mereka berusaha mencuri harta Jo Hyung.
Di atap apartemen, Nona Oh dan Jo Hyung menolak untuk turun karena belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka akan segera dihukum. Andrew akhirnya muncul di saat-saat terakhir dan dia berhasil menyandra Iyun. Sebom segera melukai tangannya untuk mengacaukan konsentrasi Andrew yang sudah terinfeksi. Dia seketika berubah menjadi agresif dan terhuyung-huyung mencoba menyerang Sebom. Untunglah Iyun langsung menembak kepalanya dari belakang. Waktu berlalu. Vaksin akhirnya berhasil dikembangkan dan negara kembali pulih dari semua krisis yang melanda. Soyun kecil sudah sepenuhnya sehat dan kini dia bebas berlari sesuka hatinya. Sebom dan Iyun akhirnya bisa menjalani hidup bahagia setelah berjuang bersama melewati masa-masa sulit. Di satu kesempatan, Sebom bertanya kenapa Iyun dulu masuk kepolisian. Iyun menjelaskan bahwa itu semua karena dia berusaha mendekati Sebom. Awalnya Iyun berpikir untuk pergi ke Amerika, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Sebom bahwa masa depan itu punya banyak pilihan. Iyun akhirnya mengambil resiko untuk menjadi polisi demi mendekati pujaan hatinya, dan apa yang dia tanamkan saat itu kini berbuah kebahagiaan. Hidup itu seperti roda yang berputar. Ada saatnya untuk bersedih, ada juga saatnya untuk berbahagia. Terkadang, kebahagiaan itu tidak selalu berasal dari sesuatu yang terbaik, tetapi cukup dari hal sederhana seperti mencintai dan dicintai. Yakinlah bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dicari, tetapi ditanam, karena hanya kita sendiri yang dapat menuai dan merasakannya.